Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi surafa, amma ba'd. Pemirsa dimanapun anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan curahan taufik, hidayah, inayah kita semuanya, kita seberataan senantiasa dijadikan hamba pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bisa memperdalam dari keilmuan azan Islam. Mudah-mudahan senantiasa diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu mari sebelum kita melanjutkan pembacaan kitab As-Sahihul Ibad, kita baca surat Al-Fatihah terus kepada baginda Rasulullah, pada pengarang ini kitab, Al-Hadinah wa ila hadratin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan al-maqalatu salisah asyarah, makalah yang ke-13. Kila dikatakan hamul arif hasana, hamradul arif billah hasana ala Allah ta'ala bijamil syibati. Jadi keinginan orang arif, orang yang senantiasa ma'rifat sama Allah subhanahu wa ta'ala, adalah senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya arif di sini adalah orang yang ma'rifat, orang yang betul-betul kenal, orang-orang yang betul-betul cinta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi gaweannya ini, aktivitasnya ini adalah senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala bijamili sifatihi. Jadi senantiasa orang arif tersebut memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Umpama lihat suatu kejadian, alhamdulillah, pokoknya senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat sesuatu yang kecelakaankah, nah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, terus dia dalam hatinya, alhamdulillah, ini mudah-mudahan kecelakaan ini cuma khusus untuk ini orang, maksudnya apa, sebatas ini aja sudah. Jadi selainnya mudah-mudahan saudara yang lain senantiasa dihindarkan dari itu musibah, dihindarkan dari itu bencana dan lain sebagainya. Habis itu kembali ke Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi gaweannya senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hammuz zahid, dan keinginan orang yang zuhud adalah ad-du'a, senantiasa berdoa memohon Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muradul ma'rid anis zahid qadral hajah minad dunya bi qalbi du'a. Jadi orang zahid tersebut yang mana keinginannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu senantiasa permintaannya itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekedar hajat kebutuhannya, nah, dari dunia dengan segenap hatinya. Dia dimaksud doa di sini adalah bahwa atadarru ila Allah ta'ala bi su'ali ma indahu minal khair. Jadi dia meminta dengan merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memohon diberi kebaikan, nah, kepadanya. Jadi dia senantiasa berdoa memohon sama Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi dua aktivitas yang berbeda. Yang tadi itu, yang keinginan dari orang arif billah adalah senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, sedangkan keinginan daripada orang yang zahid, orang yang zuhud adalah senantiasa berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di anna hammal arif rabbuh la thawab walal jannah. Karena sesungguhnya keinginan orang arif billah tadi, dia senantiasa memuji, senantiasa memuji, menyebut Allah Subhanahu wa taala setiap saatnya. Kenapa? Senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tersebut orang arif billah tadi, dia la thawab, tidak mengharap pahala sudah. Walal jannah, tidak mengharap surga. Jadi entah nanti saya dimasukkan ke neraka kah, atau saya diganjar kah, tidak peduli dia sudah. Yang penting dia muji sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa mulutnya ini senantiasa terucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pokoknya senantiasa apa yang ada dalam dunia ini senantiasa dipuji olehnya. Oh, ini loh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada orang kok luar biasa ini, suaranya saat baca Quran luar biasa. Oh, ini yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini ada orang maksiat, oh durhakanya luar biasa ini. Nah, ya Allah, ini juga hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kejadian yang ada di dunia ini tidak terlepas dari apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat Allah Subhanahu wa taala terus. Nah, orang tersebut apa? Orang tersebut orang arif billah tadi. Jadi dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Entah nanti dikasih pahala kah, dikasih surga kah, tidak peduli sama itu sudah. Yang dia harap adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata sudah. Wahamuz zahid, wahamaz zahid. Dan kenapa itu si zahid tadi kok keinginannya adalah doa, senantiasa berdoa mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, wahamaz zahid, kenapa? Nafsuhu, dirinya. Ay manfaatan nafsihi, karena dia ingin kemanfaatan dirinya tadi, minas sawab wal jannah, ingin pahala, ingin juga surga. Nah, afurika baina man himmatuhu al-hur wa man himmatuhu raf'as sudur. Jadi bisa dibedakan mana orang yang inginnya itu ingin bidadari, ingin itu dan lain sebagainya, dan orang yang inginnya biar dibukakan mata hatinya. Jadi tetap beda. Nah, yang jelas ini antara orang arif billah, orang zuhud karena Allah Subhanahu wa taala, yang jelas mereka ini orang-orang pilihan. Orang arif billah dia bisa sampai ke tingkatan tersebut juga awalnya juga dari zuhud tadi. Orang zuhud yang senantiasa dia berdoa mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, entah itu contoh kayak pakaian yang digunakan itu mungkin cuma selembar yang dia pakai itu aja, lainnya tidak ada. Ya, itu juga tingkatannya juga luar biasa. Nah, yang jelas kita tidak tahu. Mungkin kalau secara kasat mata, oh para tuan guru, para syaraih, para itu ya tetap mereka adalah orang yang lebih dekat, yang lebih kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga apa? Orang-orang yang zuhud, yang senantiasa menghindari dari dunia itu tadi. Jadi dia mungkin ada kalanya, oh itu zuhud, katanya kok zuhud. Ini tuan guru ini loh, katanya kok zuhud. Tapi hartanya luar biasa itu. Dia memandangnya cuma gitu. Dia tidak tahu. Siapa tahu ini guru, dia dikasih Allah kekayaan lebih. Cuma apa? Cuma untuk lewat aja.
Jadi beliau itu dapat dari orang dari mana sini itu dan lain sebagainya, cuma numpang lewat aja. Habis itu ada orang yang lebih memerlukan lagi, orang yang membutuhkan lagi, fakir miskin, janda-janda yang betul-betul memerlukan dan lain sebagainya, mau dilimpahkan ke sana lagi. Jadi mereka itu ya, antara orang arif, orang yang zuhud itu ya mereka adalah orang-orang baik. Nah, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Terus dalam sebuah kitab mengenai zuhud ini, jadi Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau mengatakan bahwa sepertiga dari Quran itu tadi ya membahas tentang hinanya dunia, dan agar zuhud di dalam dunia tersebut. Ini berarti kan kitab induk umat Islam ini luar biasa. Jadi mengajarkan kepada kita apa tentang hinanya dunia tadi, dan agar kita ini bisa zuhud, tidak terlalu berlebihan dalam mencari dunia tersebut. Umpama kita dapat, ya kita gunakan semaksimal mungkin. Umpama kita dapat, kita bagi ke yang lain pula. Umpama kita dapat bukan untuk kita, akan tapi untuk orang-orang yang memerlukannya. Terus Imam Syafi'i pernah beliau mengatakan, la usya bi syai'in la aqalin nas surifa ila zuhad. Andaikan aku ini diwasiatkan dengan sesuatu, ya, oh ini untuk orang yang paling punya akal. Saya wasiat tersebut, contoh mama, oh saya wasiatkan ini mama sebidang tanah ini, ya, saya kasihkan untuk majelis ini, untuk channel ini, untuk perkembangan dakwah ini, itu dan lain sebagainya. Menurut saya apa? Dia akan dikasih ke orang yang zuhud. Pastinya apa? Kalau dia dapat, pasti saya ngambil segini aja lah. Yang lain untuk kemaslahatan umum, yang lain untuk masjid, yang lain untuk madrasah, yang lain untuk channel dakwah. Di sini ada channel Al-Fatah wal Corona. Kan bisa gitu. Berarti orang zuhud tadi apa? Aqalun nas, orang yang paling berakal di antara manusia yang lain tadi. Soalnya dia betul-betul menghindari dunia. Jangan sampai dunia tadi masuk dalam hatinya. Terus ada juga yang mengatakan dalam kitab Risalah Mu'awanah, ini juga kitab karya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi beliau mengatakan lizahid as-sadiq alamat. Jadi orang tersebut, orang itu kalau zahid, orang zuhud, yang shadiq, yang betul-betul zuhud, itu ada beberapa tanda. Contoh, seorang kan ngaku pemain sepak bola handal, ya pasti ada tandanya, ya kan? Lah ngakunya pemain sepak bola handal, tapi baru apa ini? Sepakan kakinya ini, wah, itu kok sepak bola handal. Dari mana pemain sepak bola handal kok kayak gitu? Contoh mama yang dari kurun ini, ada ngaku, tapi ya dibuktikan toh. Masa apa? Tidak ada buktinya. Mama, oh ini pemain bulu tangkis handal gitu, tapi baru dicemes dikit udah pas kalah sudah. Ya tetap ada buktinya. Begitu juga orang yang zahid, orang yang zuhud, orang yang betul-betul dia itu zuhud, yang shadiq, itu ada tandanya juga. Contoh, ada orang, oh itu loh dermawan, ya dibuktikan. Infakannya untuk orang lain dibuktikan itu. Oh itu loh Pak Haji yang luar biasa, ya dibuktikan. Oh ini itu loh orang baik, ucapannya baik, ya dibuktikan. Ya pasti ada tanda-tandanya. Oh itu loh Pak Polisi, ya pasti ada tandanya. Oh mungkin ada yang bintang ini dan lain sebagainya. Pasti
Tidak asal ngaku-ngaku ya. Contoh itu presiden mama. Nah, ya ada buktinya ya. Begitu juga orang yang zahid, orang yang zuhud, yang dia itu senantiasa menghindari daripada dunia. Nah, itu juga ada tanda-tandanya. Jadi tidak bisa ngaku-ngaku ini, tidak bisa. Nah, minha diantaranya, nah, tanda-tandanya banyak, tapi diantaranya di sini disebutkan bahwa Allah yafraha bil mawjud. Hendaknya dia tidak terlalu bangga dengan sesuatu yang ia punya. Nah, contoh, dia kayaknya luar biasa. Ya, sampai punya hotel ini, wah, di sana ada, sana ada, di sana ada. Nanti yang sana pun, oh, saya usaha air minum, sana ada, sana ada, sana ada, sana ada. Jadi dia tidak merasa bangga ya dengan sesuatu yang ia punya. Oh, sampai-sampai ada bininya 4, oh, dibanggakan semua gitu. Dia tidak merasa bangga ya. Oh, ini anak-anak saya pintar-pintar semua ya. Dia tidak bangga, tidak merasa bangga dengan sesuatu yang ia punya. Oh, anaknya top. Itu berarti apa? Orang tersebut kalau dia tidak merasa bangga dengan sesuatu yang ia punyai, ya berarti orang tersebut ya zuhud, betul-betul zuhud. Wala yahzan alal mafqud minad dunya, dan dia tidak sedih kalau tidak ada dalam dirinya itu dunia. Mama dia tidak punya uang sama sekali, ya tidak sedih wes, nyantai aja, enjoy aja. Asal tiap hari bisa makan ya sudah wes. Entah tidak ada simpanan di bank, tidak ada simpanan di kantong dan lain sebagainya. Asal bisa makan tiap hari gitu, anak istri tercukupi, ya, istri 4 tercukupi semua mama. Nah, ya berarti tidak sedih sudah. Ya, pokoknya asal apa ada yang dipakai untuk makan itu tidak sedih dia. Nah berarti oh ini orang betul-betul zuhud gitu. Terus ada itu salah satu sahabat siapa ini? Sahabat Salman Al Farisi, sahabat nggih. Nah, termasuk dari kalam beliau. Ada juga yang ini ada sebuah riwayat juga. Sabdanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La takunanna in istata'ta awala man yadkhulus suq wala akhira man yakhruju minha. Jadi kalau bisa jangan sampai ya, pian itu menjadi orang yang paling pertama memasuki pasar. Dan jangan pula menjadi orang yang paling akhir keluar dari pasar. Nah, kenapa? Contoh, ada kalanya orang yang dia itu memasuki pasar pertama kali, ada kalanya kenapa? Contoh kayak, oh itu orang mau borong, kan pasti orang yang lain yang anggap, oh itu orang mau borong. Nah, berarti dianggap orang, oh itu orang tidak zuhud, itu mau menghabiskan uangnya gitu. Nah, ada kalanya tadi orang yang terakhir keluar dari pasar, oh itu orang, wah borongnya banyak ini, berarti uangnya disia-siakan untuk belanja gini. Wah berarti ini orang tidak zuhud pula. Nah, fa inna marakatus syaitan babiha yang sekurayatah. Jadi karena apa? Orang yang pertama masuk dalam pasar atau orang yang terakhir keluar dari pasar itu bisa ditemani sama setan. Nah, babiha yang sekurayatah, disitulah setan akan menancapkan benderanya. Nah, berarti apa? Ditemani sama setan. Nah, alhamdulillah. Nah, kalau ini sabdanya baginda Rasul. Jadi riwayat lain diriwayatkan oleh Imam Barqani dalam kitab sahihnya dari sahabat Salman. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana artinya itu ya bersama ini dalam kitab Riyadhus Shalihin juga ada, la takun awala man yadkhulus suq wala akhira man yakhruju minha fiha ba'da syaitan wa qarrah. Jadi intinya jangan sampai kita masuk
pasar, sedangkan kita orang yang pertama. Dan jangan sampai kita sebagai orang yang terakhir daripada orang yang keluar di pasar. Ustaz, kayak apa itu penjual-penjual itu yang akhir? Kan mau tidak kan harus beres-beres, ringkas-ringkas dan lain sebagainya. Ini maksudnya orang yang pengunjungnya ini ya. Kalau penjualnya ya enggak, tapi kalau bisa ya, nah, secara dilihat dari sini ya, ya sudah, entah itu pembelinya, entah itu pengunjungnya ataupun penjualnya ya sama aja. Kalau bisa, kalau umpama yang lain buyarnya 2:30, biar jam 2:04 buyar duluan sudah, jadi biar tidak terakhir. Itu caranya. Terus ada hikayah, ada cerita mengenai orang yang zuhud dalam kitab Asy-Syifa, bahwa di situ dikatakan malaikat Jibril ini berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah yaqul lak tuhibbu an aj'ala laka hadhil jibal dhaban wa takunu ma'aka haitsu ma kunta. Allah berkata pada pian, wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, gimana? Pian senang tidak umpama ini ada gunung saya jadikan emas. Nah, takunu ma'aka haitsu ma kunta. Pokoknya dimanapun pian berada, gunung tadi yang berwujud emas itu tadi akan senantiasa bersama pian. Fataraqas sa'ah sumakol. Lalu beberapa saat kemudian Nabi mengatakan, ya Jibril, mali hadza, aku tidak perlu itu sudah ya, aku tidak perlu dunia juga, tidak perlu sudah. Karena apa? Ad-dunya daru man la darolah wa malu man la malalah ya. Jadi dunia tersebut rumah bagi orang yang dia tidak ada punya rumah, dan harta bagi orang yang tidak punya harta. Maksudnya apa? Ini menggambarkan bahwa kita hidup di dunia ini sesaat, jadi pastikan kita juga harus zuhud di dalam dunia tersebut. Wa qad yajma'uha man la aqal, dan tidak akan mengumpulkan di dunia tersebut orang yang tidak punya akal. Jadi Nabi menggambarkan kalau seorang yang dia tuh gemar mengumpulkan dunia, ya, itu dianggap orang yang, mohon maaf, akalnya itu tidak ada. Nah, maksudnya apa? Dia punya harta banyak, tapi apa? Nanti sampai infak untuk orang lain, sampai sedekah untuk lainnya, untuk itu dan lain sebagainya, tidak ada sama sekali. Sekalinya uangnya sudah numpuk luar biasa, dia belum sempat menikmatinya, dia innalillah. Ketika hartanya tersebut tumpukan, ya ditinggal sama istrinya. Ya kalau istrinya paham, oh ini saya sedekahkan sebagai wujud si suamiku tadi. Nah, ya kalau paham. Kalau tidak paham, yang dihisab si yang meninggal tadi, yang numpuk harta banyak. Nah, makanya kan dikatakan oleh Rasulullah, ini orang yang tidak berakal ya. Maksudnya apa? Dia cuma sekedar mengumpulkan, tapi apa? Nanti di akhiratnya sia-sia aja. Ya, banyak harta tapi menderita nanti. Nah, naudzubillah min dzalik. Terus dalam sebuah hadis, dalam kitab Tasbitul Fuad, kitab Tasbitul Fuad juz 2 halaman 330, bahwa dikisahkan Sayyidatuna Fatimah, putri baginda Rasul, datang menemui baginda Rasul. Nah, datang membawa hubus, jadi roti yang kering, yang kasar. Dia berkata kepada baginda Rasul, nah, ini roti ini, saya punya roti ini, wahai Abah, hanya untuk pian aja lah, saya tidak perlu itu. Tapi mohon maaf, ini istilahnya apa? Kasar gitu ya, keras gitu.
Kemudian baginda Nabi mengatakan, amma indahu awalu ta'am dakhala fama abik mundu salas. Tidak apa-apa sudah. Ini makanan pertama ya yang masuk ke mulut ayahmu sejak 3 hari. Jadi Rasul itu ya, sejak 3 hari tidak makan, tidak minum. Ada itu putrinya datang ngasih roti yang sangat kering. Rasul mengatakan ini makanan yang pertama selama 3 hari. Ini menunjukkan apa? Rasul betul-betul zuhud. Teladan orang-orang yang sudah adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai tidurnya baginda Rasul ya cuma beralaskan tikar. Pokoknya pernah suatu ketika ada raja atau sahabat datang kepada baginda, masa ini mah sampai-sampai dikatakan, loh ini pian masa kok kalah apa istilahnya sama raja-raja yang lain ya, raja-raja yang lain kan wah tempat tidurnya luar biasa. Lah ini rajanya umat Islam kok cuma sekedar beralaskan kayak gini ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga dalam kitab Anisul Mu'minin bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika beliau ini mau sakaratul maut, beliau ini kebetulan meninggalkan ada 15 anak sidin. Nah, anak sidin ini laki-laki, lakian sama binian. Nah ini orang-orang sama ngumpul mendekati dari yang Khalifah Umar bin Abdul Aziz tadi yang meninggalkan 15 anak tadi. Tapi ini belum meninggal ini. Ketika mereka itu tanya, "Matarakta li auladikal khamsa asar." Apa yang pengen tinggalkan untuk anakmu, untuk 15 anakmu? Pengen tinggalkan apa? Ya. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz, taraktu lahum taqwallah. Saya meninggalkan untuk 15 anak saya ini ya takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Fa in kanu sholihin fa Allahu yatawallas sholihin. Jadi kalau anak-anak saya itu menjadi orang yang soleh, orang yang bagus, yang laki soleh, yang perempuan solehah, ya Allah akan menolong orang-orang yang soleh itu tadi sudah. Nah, takwa Allah. Kemarin-kemarin sudah kita jelaskan tentang faedah yang luar biasa karena seorang tersebut takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup yang kita tinggalkan adalah takwa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran bagi kita. Nah, jadi tidak usah mikir, waduh saya kok tidak punya apa-apa, terus kayak apa nanti anak saya yang saya tinggalkan. Sudah tidak usah mikir itu sudah. Pokoknya anaknya di gola wentah yang betul ya, diajari pendidikan agama dan lain sebagainya. Insya Allah nanti anak tersebut kalau sudah pinter ya, senantiasa dekat sama Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dekat sama Allah Subhanahu wa taala, ya sudah nanti akan terarah dengan sendirinya. Jadi tidak usah mikir, waduh saya tidak punya apa-apa, gimana saya nanti meninggalkan anak-anak saya ini. Nah, sudah tidak usah mikir kayak gitu, nanti Allah yang mengurusnya sudah. Nah, begitu juga ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz, jadi beliau tidak ada meninggalkan harta sama sekali kepada anaknya. Yang beliau tinggalkan adalah takwa. Ya, gimana caranya si anak tadi dia senantiasa takwa sama Allah Subhanahu wa taala? Ya, mau tidak mau kan tetap diajari ya kan. Mulai awal, mulai dasar itu sudah diajari. Nah, jadi tinggalkan ini, tak tinggalkan takwa tapi cuma sekedar tulisan, oh ini takwa gitu. Ya tidak paham anaknya, ya tambah gimana, tambah bingung ini apa ini. Nah, wa in kanu ghairu dzalik falam atruk lahum syai'an yasta'inun bihi ala ma'siyatillah. Nah, jadi kalau apa? Kalau toh umpama anak-anak saya tadi ya, dia tidak soleh, umpama tidak itu ya paling tidak apa? Jangan sampai apa? Si anak tadi ya, membantu kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya ya di takwa itu tadi.
entah itu orang anaknya yang ditinggalkan itu jadi anak soleh, ya kalau dia tetap takwa sama Allah Subhanahu wa taala, ya tetap bagus. Soalnya apa? Akan dibimbing dengan takwanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh umpama anak tersebut tidak soleh, ya tetap akan dibimbing. Soalnya apa? Ini anak soleh, ini anak yang tidak soleh, ya, dengan berbekal dengan takwa Allah Subhanahu wa taala, ya tetap minimal apa? Jangan sampai dia membantu sesuatu yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus dikisahkan pula bahwa seorang dia itu selama 20 tahun melihat, menyaksikan, Allah kasih kesempatan dia melihat Lailatul Qadar. Jadi tahu Lailatul Qadar. Ya, kalau kita tidak tahu seumur hidup ini bisa jumpa dengan Lailatul Qadar apa enggak, Allah alam. Tapi dengan amalan-amalan yang datang dari salafun saleh, dari para sahabat, dari Rasulullah, dan insyaallah nanti kita bisa jumpa dengan Lailatul Qadar. Nah, ini orang ini selama 20 tahun, ya, saat Ramadan pasti ketemu yang namanya Lailatul Qadar. Maka anaknya berkata pada si abahnya, gimana pian kok bisa apa? Saya mendengar engkau ini telah menyaksikan, telah melihat Lailatul Qadar. Maka tolong doakan agar kita ini dikasih kelonggaran rezeki, dikasih rezeki yang luas, dikasih rezeki yang cukup, dikasih rezeki yang banyak dan lain sebagainya. Abahnya bilang, aduh filak min walak, celaka pian wahai anak. Ya, selama 20 tahun itu saya melihat Lailatul Qadar itu tidak pernah sama sekali saya minta macam-macam, sudah tidak pernah. Sudah saya cuma minta apa, surga. Maksudnya apa? Surga ya tetap melebihi dari dunia itu tadi. Jadi tidak pernah saya minta ini. Jadi kalau orang yang dia itu dapat malam Lailatul Qadar kan, umpama dia doa kan, doanya kan dijabah juga. Kan kesempatan, umpama kita mau menggunakan kan kesempatan untuk nambah dunia atau apa gitu. Nah ini enggak, orang tersebut ya apa ini 20 tahun lihat Lailatul Qadar kok pian apa minta agar saya ini berdoa untuk biar pian dikasih rezeki yang luas, rezeki yang banyak dan lain sebagainya. Saya loh selama 20 tahun itu, ya, saya ketika melihat Lailatul Qadar tidak pernah minta kayak gitu, ya, tidak pernah minta kayak gitu. Akan tapi yang saya minta adalah Allahumma ridho'anni, ya Allah ridhoilah aku, ya, wa makkini minan nadar ila wajhikal karim, dan tempatkan aku bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang mulia ini tadi, dia mintanya ketika ditunjukkan padanya Lailatul Qadar selama 20 tahun ini, dia senantiasa berdoa Allahumma ridho anni wa makkini minan nadar ila wajhikal karim. Ya Allah, ridhoilah kami, ridhoilah saya, dan jadikan saya bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita, ya. Yang jelas dalam makalah yang 13 ini adalah
mengenai dua aktivitas utama. Aktivitas yang pertama adalah hammul arif as-sana. Keinginan orang arif billah adalah senantiasa memuji pada Allah Subhanahu wa taala. Wa hammuz zahid ad-du'a. Dan keinginan orang yang zuhud adalah senantiasa berdoa mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua minimal paling tidak kita dijadikan orang yang teman lah sama orang yang arif, atau kalau toh tidak gitu ya orang arif tersebut ya kita dijadikan orang yang arif, orang yang zuhud, senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memohon sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.